قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. Maka sebelum kita membahas tafsir dari surah yang mulia ini, yaitu surah Al-Alaq, maka terlebih dahulu kita akan menyebutkan riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab atau bab pertama, permulaan wahyu yang turun kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan ini juga disebutkan oleh Imam Al-Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam tafsirnya. Sebelum menafsirkan ayat-ayat dari surah Al-Alaq ini, maka beliau menyebutkan riwayat dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi saya mengajak jemaah sekalian untuk meresapi dan membayangkan bagaimana keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika wahyu pertama kali diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mengajak kita membayangkan bagaimana keadaan pada saat pertama kali Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Di saat beliau berumur 40 tahun, di saat beliau bertahan dan beribadah di Gua Hira. Ya, kita akan sebutkan yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab permulaan wahyu yang turun kepada Nabi kita Muhammad SAW, agar kemudian ayat-ayat yang kita bahas nanti bisa kita mentadabburi lebih dalam dan merenungi lebih dalam ayat yang sangat mulia ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila." Sungguh kami akan memberikan kepadamu perkataan yang sangat berat. Ya. Dan kita tahu bagaimana keadaan Nabi SAW dalam menerima wahyu. Kita akan sebutkan sekarang. Ya, dari istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha, menceritakan bagaimana permulaan wahyu itu datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Di mana permulaan wahyu yang datang kepada beliau Rasulullah SAW adalah dengan mimpi yang benar di dalam tidur. Jadi mimpi dari para nabi dan rasul itu termasuk wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi mimpi yang benar, di mana di dalam mimpi tersebut Nabi kita Muhammad SAW melihat cahaya seperti cahaya subuh yang muncul. Dan tentunya mimpi ini tidak hanya dialami satu kali oleh Nabi SAW, tapi disebutkan dalam sebagian riwayat Nabi bermimpi beberapa kali. Bahwasanya beliau setiap bermimpi melihat cahaya seperti cahaya subuh yang keluar dari kegelapan malam. Maka setelah mimpi itu selalu datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, muncul kecintaan dan keinginan Nabi SAW untuk menyendiri. Tadinya Rasulullah SAW kadang bersama dengan istrinya dan banyak di rumah bersama istrinya, tapi ketika mimpi itu sering turun kepada Nabi SAW, ya Nabi SAW sering pergi menyendiri, dan tempatnya adalah di Gua Hira. Gua yang terletak di kota Mekah, ya, yang ketika jamaah haji berangkat ke kota Mekah tidak jauh dari sekitar Masjidil Haram, karena gua tersebut ketika kita berada atau naik di atas puncaknya kita akan melihat Ka'bah. Maka Nabi SAW ketika berada di dalam Gua Hira tersebut, beliau selalu memandang ke arah Ka'bah, ya, dan beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah mimpi itu terjadi, mimpi yang selalu dilihat oleh Nabi SAW berupa cahaya subuh, seperti cahaya subuh yang terang benderang, maka Nabi timbul di dalam dirinya kecintaan atau keinginan untuk menyendiri dan tidak suka bergaul dengan masyarakatnya. Lalu ketika beliau berkhalwat menyendiri di Gua Hira dan bertahanus atau beribadah di malam hari,
ketika butuh bekal hanya kembali ke rumahnya, mengambil bekal dari istrinya Khadijah, kemudian kembali lagi ke kota tersebut. Dan itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Kemudian beliau menemui Khadijah, mempersiapkan bekal ketika hendak pertama kali pergi ke gua tersebut, dan di malam hari. Sebagian ulama menyebutkan di malam 21 Ramadan. Ini sebagian pendapat. Dan tentunya Al-Quran itu diturunkan, pendapat yang paling kuat dan pendapat yang paling benar adalah di malam bulan suci Ramadan, dan terutama di akhir bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran itu pertama kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam Lailatul Qadar. Makanya datang secara surah Al-Alaq ini, surah setelahnya adalah Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi surah yang bergandengan. Jadi pendapat yang paling kuat bahwasanya wahyu pertama yang turun kepada Nabi kita Muhammad SAW itu di malam bulan suci Ramadan dan di malam Lailatul Qadar. Ya, di malam Lailatul Qadar berarti di akhir-akhir bulan Ramadan. Maka di malam itu ketika Nabi SAW sedang menyendiri, dan bisa kita bayangkan Nabi seorang diri pada saat itu, dan belum ada penerangan yang terang seperti kita, seperti ini. Kemudian faja'ahul haq, datanglah al-haq, kebenaran itu kepadanya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Di saat beliau di malam beliau sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, datanglah malaikat Jibril kepada beliau pertama kali. Bisa kita bayangkan, pertama kali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, malaikat itu memegangku dan memelukku dengan sangat kuat dan mengatakan, "Ya Muhammad, iqra." Baca. Bisa kita bayangkan dalam keadaan sendiri, kemudian tidak ada orang-orang di puncak gua, dan kemudian ada suara mengatakan baca. Bisa kita bayangkan bagaimana keadaan Nabi SAW yang pertama kali menerima wahyu tersebut. Maka Nabi menjawab, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca dan menulis. Sebentar kita akan bahas apa hikmahnya Nabi diutus menjadi seorang rasul dalam keadaan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Sebentar kita akan sebutkan hikmahnya. Nabi mengatakan, "Aku sama sekali tidak bisa membaca dan menulis." Maka malaikat itu kembali memegangku dan memelukku dengan sangat kuat. Setelah melepaskanku, beliau mengatakan lagi, "Iqra," baca. Nabi mengulangi lagi perkataannya, "Ma ana biqari," saya tidak bisa membaca. Tidak bisa membaca. Maka malaikat itu memegangku lagi dan kemudian memelukku dengan sangat kuat dan mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Baca dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Baca, dan sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Mulia lagi Maha Pemurah. Dan sampai ayat 5 yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dibacakan 5 ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada keluarganya Khadijah, membawa kalimat wahyu yang pertama yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan perkataan Allah yang pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa kita bayangkan, turun dari atas langit ketujuh di malam bulan suci Ramadan dan di malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Maka Nabi membawa wahyu yang pertama 5 ayat surah Al-Alaq itu, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Tarjufu Adam, dalam keadaan hati beliau gemetar dan guncang. Jamaah rahmatullah. Kemudian beliau pulang ke rumahnya dalam keadaan gelisah dan dalam keadaan hati yang sangat guncang dan gemetar. Beliau dalam keadaan menggigil. Allah sudah mengatakan tadi bahwasanya kami akan memberikan kepada perkataan yang sangat berat. Maka wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuat saking beratnya, membuat Nabi menggigil, gemetar.
Ya, dan sampai mengeluarkan keringat ini. Ya, maka Nabi pulang dalam keadaan gelisah. Kemudian bercepat-cepat pulang ke rumahnya menemui istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian beliau mengetuk pintu dan kemudian meminta izin masuk dan langsung mengatakan kepada Khadijah, "Zammiluni, zammiluni." Wahai Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Ya. Khadijah yang melihat keadaan Nabi SAW pada saat itu tidak mengatakan ada apa ya Rasulullah, mengapa dalam keadaan seperti ini, tapi langsung beliau mengambil selimut dan menyelimuti Nabi SAW dan tidak berkata apa-apa kepada Nabi SAW. Kemudian akhirnya Nabi sendirilah yang menceritakan kepada Khadijah bahwasanya aku dalam keadaan tidak enak, ya, dan aku takut sesuatu yang terjadi yang mengkhawatirkan keselamatan Tuhan Khadijah. Dan ketika Khadijah mendengarkan perkataan itu, dengan tenangnya Khadijah mengatakan, "Kalla Allah." Disinilah peran Khadijah yang paling diingat oleh Nabi SAW. Makanya salah satu sebab ya istri yang paling dicintai oleh Nabi SAW, Khadijah, sampai beliau meninggal tetap dicintai oleh Nabi SAW karena perannya pada saat pertama kali Nabi menerima wahyu itu dalam keadaan takut. Khadijah tampil, iya, di hadapan Nabi SAW dalam keadaan tenangnya dan mengatakan, "Kalla Allah, demi Allah, la yukhzika Allah abadan." Allah tidak mungkin menggunakan ya Rasulullah. Innaka latasilur rahim, karena sesungguhnya engkau telah menyambung silaturahim, wa tahmilul kal, dan engkau menolong orang-orang yang lemah, wa tasduqul hadis, dan engkau sangat benar di dalam perkataanmu, engkau tidak pernah berdusta, wa tuqribul, dan engkau sangat memuliakan tamu, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau menolong kebenaran dan menegakkan pilar-pilar kebenaran. Dan inilah kalimat yang senantiasa diingat oleh Rasulullah SAW terhadap Khadijah pada saat awal-awal ya wahyu turun kepada beliau. Ya. Subhanallah. Maka untuk meyakinkan bahwasanya apa yang terjadi pada diri Nabi SAW, Khadijah membawa Nabi kepada sepupunya, ya, anak pamannya, yang bernama Waraqah bin Nawfal. Ya, Waraqah bin Nawfal ini ya sepupunya Khadijah yang beragama Nasrani pada masa jahiliyah. Jadi dia beragama tauhid, yang meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Di dalam riwayat ini disebutkan beliau pandai menulis. Ya, Waraqah bin Nawfal ini beliau pandai menulis. Ya. Dan beliau menulis buku dalam bahasa Ibrani, dan juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani sebanyak yang dia tulis. Kemudian ketika Khadijah mendatangi ya sepupunya tersebut, Waraqah bin Nawfal, karena Khadijah tahu bahwasanya Waraqah bin Nawfal ini mengetahui sesuatu yang berhubungan ya dengan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi terdahulu, karena beliau menulis kitab Injil pada saat itu. Ya. Maka tapi pada saat itu Waraqah sudah tua dan matanya buta. Ya. Matanya sudah buta. Kemudian Khadijah berkata kepada sepupunya tersebut, "Wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh putra saudaraku," maksudnya Rasulullah SAW. Maka Waraqah berkata kepada Rasulullah, "Ya, wahai putra saudaraku, apa yang sudah engkau alami? Apa yang engkau sudah alami?" Maka akhirnya Nabi menceritakan ya kejadian yang dialami beliau ketika menerima ya wahyu pertama ini di Gua Hira. Nah, maka ketika Rasulullah menceritakan hal tersebut kepada Waraqah bin Nawfal, Waraqah langsung membaca bahwasanya Rasulullah SAW ini telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan telah diangkat menjadi nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Waraqah langsung mengatakan, "Hadzal namus," inilah namus, yaitu penyampai rahasia Allah yang pernah diturunkan seperti yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, begitu kata Waraqah. Seandainya aku masih hidup, aku diberikan umur panjang dan aku masih hidup, suatu saat nanti kamu akan diusir oleh kaum. Suatu saat nanti kamu akan diusir dari kaum. Maka konsekuensi di dalam menerima wahyu pertama
di dalam menerima wahyu kebenaran ini, beliau akan diusir dari kaumnya. Dan Waraqah sudah membaca ini ketika beliau mengetahui apa yang terjadi pada nabi-nabi dan rasul terdahulu. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Betapa banyak para nabi dan rasul sampai dibunuh oleh kaumnya disebabkan karena menyampaikan risalah kenabian. Maka Waraqah sudah membaca ini. Nabi tadi sudah mulai gembira karena mendengarkan bahwasanya dia menerima wahyu dari malaikat Jibril. Tapi ketika Waraqah menyampaikan hal ini, bahwasanya engkau akan diusir dari kaummu, maka hati Rasulullah tentunya sebagai manusia biasa, paham akan masalah ini dan dia sudah menyiapkan dirinya untuk menghadapi apa yang akan dihadapi di tengah-tengah kaumnya tersebut. Maka ketika Waraqah mengatakan suatu saat nanti kamu akan diusir oleh kamu, maka Rasulullah SAW bertanya, apakah aku akan diusir oleh mereka? Waraqah menjawab, iya, karena tidak ada seseorang pun yang datang membawa seperti yang kamu bawa ini kecuali dia akan disakiti dan dimusuhi oleh kaumnya. Seandainya aku ada saat kejadian itu, pada saat kaummu akan mengusirmu, aku pasti akan menolongmu sesuai dengan kemampuanmu. Namun beberapa saat setelah itu Waraqah akhirnya meninggal dunia, tidak sempat melihat dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Namun ulama kita mengatakan Waraqah bin Nawfal ini meskipun belum sempat masuk dalam agama Islam, tapi dia sudah mengakui dan meyakini apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah agama yang benar, dan dia sudah mengikrarkan di dalam hatinya bahwa saya andaikan aku masih hidup setelah ini, aku akan menolongmu ya Rasulullah. Maka dari sini ulama kita mengatakan bahwa saya Waraqah bin Nawfal termasuk orang-orang yang insyaallah dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lama kemudian Waraqah bin Nawfal meninggal, lalu wahyu pun terputus pada saat itu. Jadi ini riwayat singkat dari peristiwa turunnya wahyu atau ayat-ayat pertama yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat yang lain yang disebutkan oleh ulama yang bernama Ibnu Syihab, beliau mengatakan telah mengabarkan kepada Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Jabir bin Abdullah Al-Ansari, sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari, menceritakan tentang terputusnya wahyu beberapa saat. Jadi setelah turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ada waktu di mana wahyu itu terputus dan beberapa saat tidak turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika tiba saatnya wahyu itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ketika aku sedang berjalan, aku mendengar suara dari langit. Aku memandang ke arahnya dan ternyata malaikat yang pernah datang kepada di Gua Hira duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Jadi pada saat wahyu kedua turun, yaitu surah Al-Mudaththir, ya Al-Mudaththir fa'anzir wa rabbaka fakabbir, di juz 29. Ini wahyu di surah kedua yang turun. Sebagian pendapat ulama mengatakan seperti itu. Pada saat wahyu kedua ini turun, Nabi melihat malaikat Jibril duduk di atas kursi yang besarnya antara langit dan bumi. Dan disitulah kata para ulama, Rasulullah melihat Jibril dalam wajah dan rupa aslinya, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya sungguh satu sayapnya itu andaikan dia bentangkan seperti ini akan menutupi bagian timur dan barat dunia ini. Satu sayapnya, dan mereka Jibril memiliki 600 sayap. Subhanallah. Dan jika dikepalkan sayapnya tersebut, maka akan menutupi bagian timur dan barat dunia ini. Itu para malaikat Allah. Bagaimana lagi pencipta dari malaikat itu Allah Subhanahu wa taala. Maka aku ketakutan ketika begitu terus Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu, dan terbaca di dalam diri para sahabat, dan sahabat melihat bagaimana ketika wahyu itu turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kadang beliau dalam keadaan gemetar, kedinginan, bahkan kadang beliau seakan-akan dilihat pingsan disebabkan karena beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka Allah pun menurunkan wahyu wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal mudaththir, sampai firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dan berhala-berhala itu tinggalkanlah. Sejak saat itu wahyu terus turun berkesinambungan. Ya, jadi ada beberapa pelajaran dari peristiwa turunnya wahyu pertama ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama bahwasanya disebut oleh para ulama bahwasanya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saking mulianya, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa gemetar, kedinginan, dan itu menunjukkan kemuliaan perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara pelajaran dari peristiwa wahyu pertama ini yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kenabian itu adalah perkara yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu diusahakan. Karena ada orang sebagian yang menganggap bahwasanya peristiwa turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini karena Nabi bertahanus pergi beribadah di Gua Hira, sebagian kelompok atau sebagian orang menyangka bahwasanya kalau kita pergi bertapa, iya, atau pergi menyendiri dan betul-betul beribadah akan turun kepada kita wahyu seperti wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal apa yang dilakukan Nabi SAW ketika menyendiri di Gua Hira itu dalam bukan karena Nabi tidak menyangka bahwasanya akan menerima wahyu, tidak ada unsur kesengajaan bahwasanya dia Nabi ini berusaha mendapatkan wahyu tersebut. Karena Nabi kaget ketika pertama kali mendapatkan wahyu tersebut, berarti menyendirinya beliau di dalam Gua Hira dan beribadah, fokus beribadah kepada Allah, bukan karena ingin berusaha mendapatkan wahyu itu. Karena wahyu itu memang didapatkan oleh Nabi dan Nabi dalam keadaan tidak tahu, dalam keadaan tidak tahu. Maka sebagian orang menyangka seperti itu, bahwasanya kenabian itu bisa diusahakan. Kalau kita betul-betul berusaha beribadah ya seperti Nabi, bertapa ya dan sebagainya di gua, maka kita akan mendapatkan seperti yang didapatkan Nabi. Itu pendapat yang sangat keliru. Bahkan ulama kita banyak membantahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala, kenabian itu adalah istifa, pemilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diusahakan oleh Nabi dan Rasul. Bahkan Nabi dan Rasul itu tidak menyangka bahwasanya dirinya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah lebih tahu kepada siapa risalah ini diberikan kepada hamba-hambanya. Maka perkara kenabian bukan perkara yang diusahakan, tapi itu merupakan pemilihan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah ya, turunnya wahyu pertama ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Dan ini sebagian, dan ini dijadikan oleh orang-orang ya, liberal, orang-orang yang menjadi musuh-musuh Islam yang memberikan syubhat terhadap wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi-Nya. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin kalian memuliakan Nabi kalian sedangkan dia diutus dalam keadaan tidak bisa membaca dan menulis? Apakah dia bisa dimuliakan kalau dia diutus dalam keadaan tidak bisa membaca dan menulis? Ya, kita katakan di antara hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan ketika dia mengutus Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, agar kemudian tidak ada di dalam hati orang-orang Quraisy tuduhan bahwasanya Nabi SAW menulis wahyu itu betul-betul datang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi diangkat menjadi Rasul dalam keadaan tidak bisa membaca dan menulis untuk membantah perkataan-perkataan orang Quraisy yang mengatakan Al-Quran itu Muhammad saya mengarang-arangnya, Muhammad saya mengatakannya, Muhammad saya membuat Al-Quran tersebut. Maka kita katakan kalau Nabi yang membuat Al-Quran dan menulis Al-Quran tersebut, mana mungkin Nabi melakukan hal itu sedangkan beliau pada saat itu dalam keadaan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Sebagian
Ya, dan tentunya di zaman sekarang menjadi aib dan kekurangan di semua negara atau di semua tempat ketika ada warganya, ada masyarakatnya yang tidak bisa membaca dan menulis, tapi pada keadaan Nabi SAW ini justru menjadi sesuatu yang menjadikan Nabi terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi celah, bukan menjadi kekurangan, karena ini justru ini merupakan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan Nabi SAW, karena beliau dalam keadaan tidak bisa baca dan tulis, namun Allah memberikan risalah kenabian itu kepadanya, berarti ya betul-betul wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW adalah ya, murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la taqutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun." Dan engkau wahai Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Qur'an, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu-ragu orang yang mengingkari Al-Qur'an tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan orang-orang Quraisy yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul asatirul awwalin iktatabaha fahiyatunna alaihi bukratan wa asila." Mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang dibacakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diminta agar dituliskan, lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Itu tuduhan orang-orang yang benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Qur'an ini adalah hanya sekedar dongeng dan cerita bohong-bohongan. Iya. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini beberapa pelajaran yang bisa kita sebutkan ya dalam peristiwa turunnya wahyu pertama ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga menambah ya keimanan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabinya dengan wahyu pertama yang turun kepadanya, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, kita membahas sedikit ya apa yang menjadi tafsir dari surah Al-Alaq ini. Ya. Jadi surah Al-Alaq ini artinya Al-Alaq, segumpal darah. Ya, segumpal darah. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari segumpal darah ini. Dia merupakan surah Makkiyah yang disepakati oleh para ulama diturunkan di Mekah. Iya. Sebagiannya ya 5 ayat pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun ayat-ayat setelahnya turun belakangan. Iya. Kemudian ya ulama kita mengatakan bahwasanya wahyu pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan Iqra, bacalah, menunjukkan bahwasanya agama ini dibangun atas ilmu. Ya, karena Allah mengatakan wahyu pertama kali kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, Iqra, baca. Berarti agama ini tidak dibangun dengan asal-asalan, dibangun atas ilmu, pengetahuan. Ya, karena di perintah pertama kepada Nabi adalah baca, berarti agama Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya ilmu, yang namanya membaca, dan yang namanya menulis. Ya. Itu pelajaran dari hikmah ayat pertama yang turun kepada Nabi yang diperintahkan untuk membaca. Umat Islam adalah umat membaca. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang banyak membaca. Entah itu entah dia membaca, banyak membaca Al-Qur'an atau banyak membaca ilmu pengetahuan, apalagi ilmu agama ini yang berkaitan dengan syariat, maka dengan membaca dan menulis akan mengangkat derajat seseorang di dunia sebelum di akhirat. Ya, sebelum di akhirat. Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Ya. Huruf ba di sini, huruf ba di kata-kata bismi. Ya, ulama kita mengatakan artinya musta'inan. Bacalah dengan meminta tolong kepada Tuhanmu sambil menyebut namanya. Ya. Maka di sini sebelum kita membaca Al-Qur'an, kita diperintahkan untuk apa? Ya, diperintahkan untuk menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan bertawud. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan objek. Ya, Allah tidak mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqas samawati wal ardh. Ya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan langit dan bumi. Tapi Allah cuma menyebutkan secara umum dan tidak menyebutkan objeknya. Allah
manusia, jin, malaikat, dan apa yang ada di alam semesta ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Setelah Allah menyebutkan penyebutan secara umum, Allah datang dengan penyebutan secara khusus, khalaqal insana min 'alaq. Dan Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kaidahnya, jika ada sesuatu yang disebutkan oleh Allah dalam keadaan umum, kemudian datang penyebutan sesuatu yang khusus, berarti sesuatu yang khusus itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah setelah menyebutkan secara umum, Allah menciptakan segala sesuatu, dan Allah mengkhususkan penyebutan penciptaan manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dan di sini kita bisa perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kemuliaan wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW dan kemuliaan penciptaan manusia. Berarti manusia bisa menjadi mulia ketika dia mengambil wahyu ini dan menjadikannya sebagai sumber kehidupan di dalam hidupnya. Ya, sebagaimana dalam surah Ar-Rahman Allah mengatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an, apa setelahnya? Khalaqal insan. Allah Ar-Rahman Maha Pemurah. Ya, khalaq 'allamal Qur'an. Allah mengedepankan penyebutan yang mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian setelah itu Allah mengatakan khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Berarti pengajaran Allah kepada manusia berupa Al-Quran lebih mulia daripada penciptaannya. Karena Allah mengedepankan penyebutan, Dia mengajarkan kepada Al-Quran dan kemudian menciptakan engkau wahai manusia. Berarti wahyu, diturunkannya wahyu kepada manusia lebih mulia daripada penciptaannya. Lebih mulia daripada penciptaannya. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang kita tahu, segumpal darah ini melengket di rahim seorang ibu. Dan bagaimana proses penciptaan manusia itu sungguh luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di ayat sebelumnya, di surah sebelumnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Iqra wa rabbukal akram, baca dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Berarti dengan membaca Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan seorang hamba. Allah memakai namanya yang maha mulia karena Allah ingin menjelaskan jika seseorang membaca dan banyak memiliki ilmu pengetahuan melalui membaca dan menulis, maka Allah akan memuliakannya sebagaimana Allah menyebutkan namanya atau sifatnya pada ayat yang ketiga ini maha mulia. Berarti orang yang banyak membaca, orang yang banyak menulis, berarti dia adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Imam Ibnu Katsir menyebutkan faedah dalam ayat ini yang mengajarkan manusia dengan pena. Maka Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya manfaat tulisan itu luar biasa. Maka ulama kita mengatakan qayyidu al-ilmu bil kitab, ikatlah ilmu ini dengan menulis. Jadi ikatlah ilmu ini dengan menulis. Karena siapa saja yang mengejar seekor rusa, kemudian dia sudah capek berhari-hari memburu rusa tersebut, kemudian dia menangkapnya, setelah itu dia melepaskannya kembali, maka ini perbuatan yang sangat tidak baik, karena dia sudah bercapek-capek untuk mengejar sesuatu itu, namun pada saat dia menangkapnya, dia melepaskannya kembali. Maka ini diibaratkan ilmu yang kita dapatkan hendaknya kita tulis agar kemudian agar tersimpan di dalam diri kita, agar kemudian ilmu itu ikat dan kemudian menjadikan kita selalu mengingatnya. Qayyidul ilma bil kitab. Dan bagaimana Allah memuliakan manusia dengan memberikan ilmu kepadanya dan mengajarkan menulis itu kepadanya, dan memuliakan masalah penulisan ini dalam ayat yang paling panjang di dalam surah Al-Baqarah, ayat tentang utang. Berapa kali Allah ulangi kata-kata faktubu, tulislah, falyaktubu, tulislah. Karena dengan menulis hak-hak seseorang akan terjaga. Dengan menulis utang tersebut hak-hak seseorang akan terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini mungkin kita tunda tafsirnya pada pertemuan yang akan datang karena waktu yang membatasi kita. Insyaallah kita akan lanjutkan tafsir surah Al-Alaq ini pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman terhadap Al-Quran dan menjadikan kita orang-orang